Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Amalia Ismail dari kelas 1A Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya mengambil sumber acuan dari jurnal yang berjudul Etika Keilmuan, sebuah kajian filsafat ilmu karya Muhammad Sya'roni. Baik, langsung masuk pada pembahasan. Oke, baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Jadi pada pembahasan pertama ini kita membahas tentang etika dalam aksiologi ilmu. Aksiologi ilmu terkait dengan persoalan nilai ilmu pengetahuan yang dalam kajian filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama nilai logika tentang benar salah, yang kedua nilai etika tentang baik dan buruk, dan yang ketiga nilai estetika tentang indah dan jelek. Yang pertama nilai logika. Nilai logika di sini yaitu nilai mengenai benar atau salahnya tindakan kejadian. Dalam hal ini, nilai logika berkaitan dengan tindakan atau kejadian yang dilakukan oleh seseorang. Sebagai contoh, seorang siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, kemudian ia berhasil menjawab dengan benar. Maka, secara logika jawaban tersebut dianggap benar, bukan baik, dan ketika jawabannya keliru, maka secara logika jawaban tersebut dianggap salah, bukan buruk. Kemudian yang kedua yaitu nilai etika. Nilai etik atau etika dalam nilai tentang baik buruk yang berkaitan dengan perilaku manusia. Kalau kita mengatakan etika orang itu buruk, bukan berarti wajahnya buruk, tetapi menunjuk kepada perilaku orang itu buruk. Nilai etik adalah nilai moral. Jadi moral yang dimaksudkan di sini adalah nilai moral sebagai bagian dari nilai. Kemudian yang ketiga nilai estetika. Estetika merupakan nilai yang berkaitan dengan keindahan, penampilan fisik, bukan nilai etik. Nilai estetika berkaitan dengan penampilan, sedangkan nilai etik atau buruk, sedangkan nilai etik atau buruk moral berkaitan dengan perilaku manusia. Sebagai salah satu cabang aksiologi ilmu yang banyak membahas masalah nilai baik atau buruk, kata etika itu bisa dipakai dalam arti nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang perlu diketahui yang pertama, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral, misalnya kode etik. Yang kedua, etika itu merupakan ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Etika baru menjadi ilmu bila kemungkinan etis atau asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik atau buruk yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat seringkali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika dalam hal ini sama dengan filsafat moral. Baik, kita lanjut. Ada beberapa manfaat etika yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kehidupan konkret, yaitu yang pertama, perkembangan hidup masyarakat yang semakin pluralistik menghadapkan manusia pada sekian banyak pandangan moral yang bermacam-macam, sehingga diperlukan refleksi kritis dari bidang etika. Contohnya, etika medis tentang masalah aborsi, bayi tabung, cloning, dan lain-lain. Yang kedua, gelombang modernisasi yang melanda di segala bidang kehidupan masyarakat, sehingga cara berpikir masyarakat pun ikut berubah, misalnya cara berpakaian, kebutuhan fasilitas hidup modern, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, etika juga menjadikan kita sanggup menghadapi ideologi-ideologi asing yang berebutan mempengaruhi kehidupan kita, agar tidak mudah terpancing. Artinya, kita tidak boleh tergesa-gesa memeluk pandangan baru yang belum jelas, namun tidak pula tergesa-gesa menolak pandangan baru lantaran belum terbiasa. Kemudian yang keempat, etika itu diperlukan oleh penganut agama manapun untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman dan kepercayaan, sekaligus memperluas wawasan terhadap semua dimensi kehidupan masyarakat yang selalu berubah. Baik, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu aliran-aliran etika. Yang pertama itu ada hedonisme, yang kedua utilisme, dan yang ketiga deontologi. Yang pertama hedonisme. Hedonisme bertolak dari pendirian bahwa menurut kodratnya manusia mengusahakan kenikmatan yang dalam bahasa Yunani disebut hedone,
inilah timbul istilah hedonisme. Secara negatif, usaha ini terungkap dalam sikap menghindari rasa sakit dan secara positif terungkap dalam sikap mengejar apa saja yang dapat menimbulkan rasa nikmat. Namun hedonisme ini tidak sekedar menetapkan kenyataan kejiwaan, melainkan juga berpendapat bahwa kenikmatan benar-benar merupakan kebaikan yang paling berharga atau yang tertinggi bagi manusia. Sehingga dengan demikian, baik baginya apabila mengusahakan kenikmatan. Seseorang itu dikatakan baik bila perilakunya dibiarkan ditentukan oleh pertanyaan bagaimana caranya agar dirinya memperoleh kenikmatan yang sebesar-besarnya. Dengan bersikap dengan itu ia bukan hanya hidup sesuai dengan kodratnya, melainkan juga memenuhi tujuan hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu utilisme. Aliran dijabarkan dari kata Latin utilis yang berarti bermanfaat. Utilisme itu mengatakan bahwa ciri pengenal kesusilaan ialah manfaat suatu perbuatan. Suatu perbuatan itu dikatakan baik jika membawa manfaat, dikatakan buruk jika menimbulkan mudarat. Utilisme tampil sebagai sistem etika yang telah berkembang, bahkan juga sebagai pendirian yang agak bersahaja mengenai hidup. Paham ini mengatakan bahwa orang baik ialah orang yang membawa manfaat, dan yang dimaksudkannya ialah agar setiap orang menjadikan dirinya membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Tetapi dalam kenyataannya sesuatu yang bermanfaat tidak pernah berdiri sendiri. Sesuatu hal senantiasa bermanfaat bagi sesuatu hal yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu deontologi. Terdapat pandangan lain, sistem etika lain yang tidak mengukur baik tidaknya suatu perbuatan berdasarkan hasilnya, melainkan semata-mata berdasarkan maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Kita bisa mengatakan juga bahwa sistem ini tidak menyoroti tujuan yang dipilih bagi perbuatan atau keputusan kita, melainkan semata-mata wajib tidaknya perbuatan dan keputusan kita. Teori ini yang dimaksudkan biasanya disebut deontologi. Dari kata Yunani deon berarti apa yang harus dilakukan. Baik, kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu tentang prinsip dasar etika Islam. Agama adalah sumber nilai-nilai etika yang tak pernah kering, karena agama itu melihat hakikat manusia pada perbuatan baiknya. Dalam agama, tinggi rendahnya seseorang tidak ditentukan oleh harga, ilmu, ataupun kekuasaan, tetapi ditentukan sepenuhnya oleh perbuatan baik atau takwanya dan seberapa jauh nilai-nilai etika menjiwai dan mewarnai segala tindakannya. Oleh karena agama untuk manusia, dengan sendirinya etika menjadi salah satu ajaran yang amat penting dalam agama apapun. Dan dari sudut pandangan etika, rasanya semua agama itu sepakat mempunyai pandangan yang sama. Semua agama memerintahkan pemeluknya berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasarkan atas nilai-nilai etika Islam akan dapat menunjang terwujudnya blueprint atau cetak biru masa depan umat manusia. Hal itu disebabkan umat masa depan yang baik tidak akan kita jumpai pada situasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga pada keyakinan manusia yang utuh terhadap kebenaran mutlak yang merupakan sumber segala sumber. Pada dasarnya sains adalah netral. Namun, dalam perkembangannya, sains mempunyai tujuan untuk diterapkan untuk memberikan tempat pada manusia sebagai penguasa alam, sehingga manusia bisa bebas mengeksploitasikan demi kepentingan manusia sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Etika Al-Quran adalah sebagian dari etika dunia dan agama yang diharapkan dapat menjawab harapan dan nepotisme. Mampukah etika Al-Quran menjawabnya atau setidaknya bertahan di tengah kompleksitas dan relativitas multikulturalisme? Baik, lanjut pada pembahasan keempat yaitu etika keilmuan. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa ilmu dan teknologi telah banyak membantu manusia dalam pengertian yang luas, tetapi juga tidak dapat diabaikan begitu saja adanya dampak negatif. Dalam hal ini, manusia tidak seharusnya menjadi budak teknologi, tetapi ilmu dan teknologi yang harus berada di tangan manusia atau di bawah kendali manusia. Dengan demikian, ilmu dan teknologi dapat dikembangkan oleh dan bagi manusia untuk kepentingan kesejahteraan manusia.
Ilmu dikembangkan pada mulanya sebagai teori, yaitu untuk mendalami pengertian diri manusia dalam alam sekitar, sehingga manusia sampai pada inti dirinya. Pada tahap ini, ilmu manusia lebih bersifat mendeskripsikan realitas. Ilmu pengetahuan dimaksudkan agar manusia mampu menjadi manusia yang sungguh-sungguh menyadari diri dan kedudukannya yang unik dalam kosmos. Selanjutnya, perkembangan ilmu dan teknologi dalam objektivitas dan otonominya tidak mungkin lepas dari pengaruh pola-pola kebudayaan dan praanggapan di luar kegiatan keilmuan. Jadi dengan demikian, tidak berlebihan jika manusia dituntut harus mampu mengendalikan dan bertanggung jawab atas pengetahuan dan teknologi sebagai ciptaannya, dan itu justru demi keselamatan kelestarian kehidupannya sendiri. Kebenaran intelektual yang ada pada ilmu bukanlah suatu efek dari keterlibatan ilmu dengan bidang-bidang kehidupan. Kebenaran memang merupakan ciri asli dari ilmu itu sendiri. Dengan demikian, maka pengabdian ilmu secara netral, tak berwarna, dapat melenturkan pengertian kebenaran, sehingga ilmu terpaksa menjadi steril. Uraian keilmuan tentang masyarakat sudah semestinya harus diperkuat oleh kesadaran terhadap berakarnya kebenaran. Selanjutnya, inti dari pembahasan yaitu tanggung jawab etis merupakan hal yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu. Dalam kaitan ini terjadi keharusan untuk memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia, bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia. Tanggung jawab etis ini bukanlah berkehendak mencampuri atau bahkan menghancurkan otonomi ilmu, tetapi bahkan dapat sebagai umpan balik bagi pengembangan ilmu itu sendiri yang sekaligus akan lebih memperkokoh eksistensi manusia. Tanggung jawab etis semacam ini pada akhirnya bertujuan agar manusia terinspirasi, termotivasi, dan terpacu mengembangkan ilmu untuk kemaslahatan umat dan bukan untuk mencelakakan diri dan generasinya. Etika pembebasan manusia yang bersifat spiritual dan universal itu bisa muncul dari kalangan ilmuwan itu sendiri, yang bisa jadi karena tidak kerasan dan menolak etika pragmatik yang dirasakan telah menodai prinsip-prinsip ilmu yang menjunjung tinggi kebenaran, kebebasan, dan kemandirian. Ilmuwan ini biasanya bekerja sama dengan para rohaniawan dan rakyat kecil pada umumnya, menjadi sebuah gerakan perlawanan terhadap berlangsungnya etika pragmatik yang bertumpu pada kekuasaan birokrasi politik yang sudah mapan. Baik, jadi kesimpulannya, pengembangan ilmu pengetahuan sebagai perwujudan aksiologi ilmu mengharuskan visi etik yang tepat untuk diaplikasikan. Manusia dengan ilmu pengetahuan akan mampu berbuat apa saja yang diinginkan, namun pertimbangannya tidak hanya pada apa yang dapat diperbuat oleh manusia. Yang lebih penting pada konteks ini adalah perlunya pertimbangan etik apa yang harus dilakukan dengan tujuan kebaikan manusia. Sebenarnya, mengupayakan manusia, konsep etika dalam ilmu idealnya harus sampai pada rumusan normatif yang berupa pedoman konkret bagaimana tindakan manusia di bidang ilmu harus dilakukan. Jika hanya rumusan berada pada dataran etika yang abstrak, akan terdapat kesulitan ketika diterapkan terhadap masalah yang bersifat konkret. Baik, mungkin demikian video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.